Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan Filipi 2 ayat 1-3. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tema yang saya dapatkan adalah menjadi satu dengan Kristus. Jika kita menjadi satu dengan Kristus, maka ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, kasih mesra, dan ada belas kasihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi, bagaimana menjadi satu dengan Kristus? Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih. Maksudnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan terbalik, kasih Tuhan terlebih dahulu, lalu mengasihi sesama. Dengan mengikuti cara ini, pandangan kita menjadi sama dengan Kristus, mengutamakan Tuhan dan sesama. Satu jiwa. Paulus berkata, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi, kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita adalah bagian tubuh Kristus. Ada yang menjadi mata, ada yang menjadi hidung, ada yang menjadi mulut. Maka itu, kita harus melakukan fungsi dan tugas kita sebagai tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12-31 Rasul Paulus membandingkan tubuh Kristus yaitu gereja seperti tubuh manusia. Walaupun tubuh itu satu tetapi anggota-anggota tubuh itu banyak. Dan setiap bagian dari tubuh itu mempunyai fungsi yang berbeda untuk kepentingan seluruh tubuh. Orang Kristen harus menghindari dua kebiasaan yang salah dalam gereja. Yang pertama, menjadi sombong dengan karunia yang dimilikinya dan berpikir bahwa dialah yang terpenting dan tanpa dia seluruh tubuh tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang kedua, yang harus dihindari kebiasaan yang salah, berpikir bahwa dia tidak sanggup berbuat apa-apa dan tidak bisa menyumbangkan sesuatu bagi tubuh Kristus. Kita harus memandang setiap karunia yang berbeda-beda itu sebagai suatu yang saling melengkapi. Memang ada pekerjaan-pekerjaan anggota tertentu yang kelihatannya lebih menonjol. Tetapi itu bukan berarti bahwa anggota itu dapat hidup sendirian. Dan karunia anggota tubuh yang lain tidak berarti. Semua berarti dalam tubuh Kristus. Allah menghendaki agar tidak terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus atau dalam gerejanya. Keanekaragaman dapat menimbulkan perpecahan apabila para anggotanya saling bersaing. Tetapi keanekaragaman pun dapat menimbulkan persatuan kesatuan apabila para anggotanya saling memperhatikan dan saling melengkapi. Dalam perikop ini Rasul Paulus mengajarkan 3 kebenaran supaya tubuh Kristus tetap bersatu sehingga memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, masing-masing anggota tubuh Kristus harus menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. 1 Korintus 12 ayat 20 dan 22 firman Tuhan berkata, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya
strukturnya paling lemah yang paling dibutuhkan. Tidak ada seorang anggota pun yang dapat membandingkan dirinya atau mengkontraskan dirinya dengan anggota-anggota yang lain. Gak bisa, saudara. Karena setiap anggota itu penting dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi masing-masing anggota tubuh Kristus harus menyadari betul bahwa mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita semua penting dalam tubuh Kristus. Kita semua penting dalam gereja, saudara. Yang kedua, supaya tubuh Kristus bersatu, masing-masing anggota tubuh harus saling menghormati. Dalam 1 Korintus 12 ayat 23 dan 24 berkata, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Luar biasa, saudara. Allah itu baik dan sangat peduli. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, dan yang tidak elok diberikan perhatian khusus, saudaraku. Jadi dalam ayat ini tersirat keadilan Allah, saudara, bahwa sekalipun kita mempunyai kelemahan, tetapi ada hal-hal yang baik yang dihargai oleh Allah. Oleh karena itu janganlah kita terpaku pada kelemahan kita dan kekurangan kita ataupun orang lain, saudara. Tetapi baiklah kita melihat apa yang menjadi kemuliaan Allah di dalam hidup kita, di dalam hidup orang lain. Dan yang ketiga, saudara, supaya tubuh Kristus bersatu, masing-masing anggota tubuh Kristus harus saling memperhatikan. Kita perhatikan, saudara, 1 Korintus 12 ayat 25 dan 26. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan, saudara. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Itu, saudara, sesungguhnya. Dan kalau satu anggota dihormati, semuanya turut bersuka cita, saudara. Jadi keanekaragaman dalam tubuh itu merupakan bukti dari hikmat Allah, dari kebesaran Allah, dari kreativitas Allah, saudara. Setiap anggota saling membutuhkan dan tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri sendiri. Tidak bisa, saudara. Kita nggak bisa, saudara. Kita saling bergantung semuanya di dalam tubuh Kristus. Apabila satu bagian tubuh manusia berdiri sendiri, maka akan mengalami masalah yang sangat serius dan dapat menyebabkan sakit atau bahkan menyebabkan kehancuran dan kematian, saudara. Karena tidak utuh. Dalam tubuh manusia yang sehat pun berbagai anggota tubuh harus saling bekerja sama, saling berbagi supaya sehat, supaya kuat dan dapat mengerjakan banyak hal, saudara. Jadi, saudara, inilah 3 kebenaran supaya tubuh Kristus tetap bersatu sehingga memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, masing-masing anggota tubuh Kristus harus menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Dan yang kedua, masing-masing anggota tubuh Kristus harus saling menghormati. Dan yang ketiga, masing-masing tubuh Kristus harus saling memperhatikan. Bila, saudara, ketiga hal ini terjadi, maka tubuh Kristus bersatu, kuat, saudara, diberkati oleh Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari, saudara, kita mengasihi tubuh Kristus. Setialah, saudara, kepada tubuh Kristus yang sudah dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri, yang bahkan rela mati Tuhan untuk tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus diberkati, diselamatkan. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu tujuan. Para atlet memusatkan fokus mereka kepada pertandingan, tidak kepada musuh atau kepada apa yang dipakai oleh musuhnya. Kita juga seharusnya melakukan hal yang sama dalam kehidupan.
Kita seharusnya memikirkan kehidupan kita seperti kita mengikuti perlombaan. Kita tidak akan berhenti atau mengulangi perlombaan dari awal lagi. Kita berlari selalu mengarahkan pandangan kita kepada garis finish, yaitu Yesus Kristus. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ingat, cara pandang kita sudah berbeda. Kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Ingat saat Barnabas dipuji sebagai dewa Zeus dan Paulus menjadi Hermes saat mereka menyembuhkan orang lumpuh. Mereka merobek jubah mereka yang menunjukkan bukan merekalah yang menyembuhkan, melainkan Tuhan. Mereka berdua tahu siapa diri mereka, sadar bahwa apa yang kita dapatkan semua berasal dari Tuhan, dan seharusnya Tuhanlah yang mendapat pujian. Yohanes berkata, biar ia semakin penting, dan aku semakin kurang penting. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Paulus berkata untuk mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Siapa tokoh Alkitab yang melakukan hal ini? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk kita. Ia mengorbankan dirinya untuk orang lain. Kita dapat memulai ini dengan memberi kepada sesama. Terkadang Tuhan meminta saya untuk memberi kepada yang lain. Tuhan adil. Ia memberikan hoki kepada yang mau memberi. Saya pernah mendengar kesaksian bahwa ada yang memberi dan mendapatkan hoki yang dari Tuhan lebih dari apa yang dia beri. Bahkan ada yang berebut. Dari semua hal ini, ada 3 hal penerapan yang dapat kita lakukan. Pertama, mengasihi Tuhan dan sesama. Kedua, melakukan pekerjaan khusus kita. Ketiga, mengejar tujuan kita, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati.